bersama saya di Uno Ivas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Amelia dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kodeoha. Alamat Kelurahan Malamala, Kecamatan Kodeoha. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang bertema asal-usul burung entah apa-apa. Dahulu, di sebuah kampung di daerah Muna, Sulawesi Tenggara, hiduplah seorang janda bersama dengan anak laki-lakinya yang bernama Laane. Suaminya telah meninggal dunia saat Laane masih bayi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, janda itu mengolah kebun yang luasnya tidak seberapa. Dia menanami jagung dan ubi untuk dimakan sehari-hari. Selain kebun, suaminya juga mewariskan seekor kuda jantan. Janda itu amat sayang kepada anaknya Laane. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang hingga ia besar. Namun, saat Laane menginjak usia remaja, dia tidak pernah membantu ibunya bekerja. Mulai dari bangun hingga tidur kembali. Yang dikerja cumalah bermain bersama teman-temannya. Dia akan kembali ke rumah apabila dia sudah lapar, tapi apabila dia sudah kenyang, dia akan kembali bermain bersama teman-temannya, bermain gasing. Sang ibu tidak senang melihat kelakuan anaknya yang semakin hari semakin malas. Ia sudah berkali-kali menyuruh Laane untuk bekerja, tapi Laane selalu menolak. Buat apa bekerja setiap hari, Bu? Capek, Bu. Capek, Ki. Anakku, kalau tidak bekerja, Ki, nak, mau Ki makan apa, nak? Ibu saja yang bekerja. Aku lebih senang bermain bersama teman-temanku daripada harus bekerja di kebun. Kalau begitu, itu saja gasingmu yang kau makan, nak. Laane yang justru tidak peduli dengan nasihat ibunya, ia pergi meninggalkan rumah menuju rumah teman-temannya. Sang ibu saat itu masih kesal sambil menyiapkan makanan. Namun, bukannya nasi dan jagung rebus yang disiapkan, melainkan adalah sebuah gasing yang dipotong kecil-kecil yang ditempatkan di dalam kosopa atau tempat jagung rebus dan ubi. Lalu tali gasing itu dipotong kecil-kecil juga lalu ditempatkan di dalam gagua atau tempat ikan dan sayur. Makan saja gasing dan talinya. Dasar anak pemalas. Janda itu pun kemudian pergi ke kebun. Menjelang siang, Laane pun kembali dari bermain karena sudah lapar. Alangkah terkejutnya saat Laane melihat di atas kosapa dan gua itu yang berisi potongan gasing dan talinya. Oh ibu, engkau benar-benar marah padaku, padahal aku sangat lapar. Dengan perasaan sedih, Laane pun naik ke atas loteng rumahnya. Di atas loteng rumahnya, ia sambil duduk dan memikirkan nasibnya. Ibu sudah tidak sayang lagi padaku. Lebih baik aku menjadi burung saja, agar aku bisa terbang ke sana kemari mencari makanan. Ternyata ucapan Laane rupanya menjadi kenyataan. Setelah selesai berucap, tiba-tiba sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bulu warna-warni yang indah dan berkilauan. Selang beberapa waktu kemudian, Laane berubah menjadi seekor burung. Ia hinggap di atap rumah dan berkicau dengan merdunya. Saat hari menjelang sore, sang ibu pun pulang dari kebun dan memanggil-manggil anaknya. Laane, Laane, di mana kamu, anakku? Sudah berkali-kali sang ibu berteriak, namun tak ada jawaban dari anaknya. Dengan perasaan panik, sang ibu pun keluar dari rumah. Lalu ia melihat di atap rumahnya terdapat seekor burung yang bertengger
dan bernyanyi dengan merdunya. Janda itu pun hampir pingsan melihat pada burung itu yang masih ada tanda-tanda anaknya. "Oh anakku, tolonglah, maafkan ibu nak." Nasi sudah menjadi bubur. Laane pun menjelma menjadi seekor burung. Laane pun akan selama-lamanya menjadi seekor burung dan tidak akan bisa menjadi manusia. Bahkan saat ibunya pun memanggilnya, ia tidak menghiraukannya. Laane pun terus terbang dan hinggap di atas pohon pinang sambil berkicau dengan merdunya. Entah apa-apa, itulah kicauannya. Sang ibu tak henti-hentinya memanggil anaknya, namun burung itu tidak mau kembali. Ia terbang ke hutan belantara untuk mencari makanan. Sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya bisa menyesal atas perlakuannya terhadap anak sematawayangnya itu. Sejak peristiwa itu, burung yang suka berkicau entah apa-apa itu dinamakan burung entah apa-apa. Burung yang mirip dengan burung cendrawasih itu masih sering kita dengar kicauannya di dalam hutan di sekitar daerah Muna, Sulawesi Tenggara. Demikianlah cerita asal-usul burung tak apa-apa dari Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari cerita tadi kita dapat mengambil pesan moral, anak pembangkang dan pemalas seperti Laane akan mendapatkan malapetakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.